Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Madina dengan NIM 20101251200007, nomor absen 7. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pembelajaran kelas rangkap untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran kelas rangkap yang mana dosen pengampunya Bapak Zain Ahmad Fauzi MPD. Yang pertama, bab 1 pendahuluan. Yang A, permasalahan. Indonesia itu memiliki ribuan pulau yang tersebar luas. Tak pelak lagi akan menghadapi masalah distribusi atau penyebaran dan masalah disparitas atau perbedaan. Tak terkecuali dalam sistem pendidikan kita. Dalam masalah distribusi guru misalnya, kita ini belum mampu untuk menyebarkan guru sekolah dasar secara merata hingga ke pelosok tanah air. Padahal jumlah guru sekolah dasar secara keseluruhan tidaklah termasuk kurang. Akibatnya terjadilah kekurangan guru secara lokal di mana-mana, khususnya di daerah kecil, sulit, dan terpencil. Dalam masalah disparitas kualitas, hasil belajar rata-rata murid SD di kota-kota besar ini umumnya jauh lebih tinggi daripada rekan-rekan mereka di daerah terpencil. Mengajar lebih dari 2 kelas akibat kekurangan guru semakin memperburuk disparitas ini. Akan tetapi, perangkapan kelas bukanlah alasan yang selalu pantas untuk dituding. Mungkin yang lebih tepat dituding adalah karena kita belum menemukan teknik yang tepat untuk melakukan pembelajaran kelas rangkap atau PKR. Diharapkan para guru tidak lagi memandang PKR ini sebagai suatu masalah yang sulit untuk diatasi. Sebaliknya, dalam diri para guru akan tumbuh pemahaman bahwa PKR ini adalah suatu tantangan yang pasti dapat diatasi. Dengan kata lain, bahwa PKR adalah suatu kenyataan yang harus dihadapi oleh para guru. Bahkan PKR ini tidak hanya sebagai kenyataan yang tidak dapat guru elakkan, melainkan PKR ini mempunyai sejumlah keunggulan yang tidak dimiliki oleh guru yang tidak mengajar kelas rangkap. Berdasarkan hal tersebut, maka dipandang perlu melakukan langkah strategis dalam materi-materi ajar baik secara topik maupun secara praktik. Secara umum, PKR ini bertujuan untuk memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk berlatih menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang telah diperoleh melalui berbagai mata kuliah ke dalam pengelolaan kegiatan PKR di kelas. Secara khusus, setelah menyelesaikan PKR, mahasiswa ini diharapkan yang pertama, menyusun rencana pembelajaran dengan beberapa model PKR, melaksanakan pembelajaran secara efektif melalui beberapa model PKR, menemukan kelebihan dan kekurangan seorang guru dalam menyusun rencana pembelajaran model PKR, dan melaksanakan model pembelajaran PKR. Serta yang terakhir menemukan alternatif atau pemecahannya untuk memperbaiki kekurangan yang ditemukan. Sedangkan manfaat kegiatan pembelajaran model PKR antara lain, yang pertama memberikan pemahaman, penyegaran, dan teknik pelaksanaan pembelajaran model PKR di kelas. Yang kedua, sebagai alternatif pendekatan mengatasi kekurangan guru dan ketidakhadiran guru di kelas tanpa mengurangi intensitas pembelajaran. Dan yang terakhir, pembelajaran lebih efisien daripada sistem pembelajaran mata pelajaran atau guru kelas. Baik, selanjutnya bab kedua, tinjauan pustaka. Yang pertama, pengertian pembelajaran kelas rangkap atau PKR. Dari berbagai pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran kelas rangkap adalah suatu bentuk pembelajaran yang mempersyaratkan seorang guru mengajar dalam satu ruang kelas atau lebih dalam saat yang sama dan menghadapi 2 atau lebih tingkat kelas yang berbeda. PKR juga mengandung makna bahwa seorang guru mengajar dalam satu ruang kelas atau lebih dan menghadapi murid-murid dengan kemampuan belajar yang berbeda-beda. Yang kedua, perlunya pembelajaran kelas rangkap atau PKR. Alasan yang pertama yaitu alasan geografis.
lokasi pembelajaran yang sulit dijangkau, terbatasnya sarana transportasi, dan permukiman penduduk yang jaraknya berjauhan, serta adanya ragam mata pencaharian penduduk, misalnya berladang, mencari ikan, bahkan menebang kayu atau mencari sesuatu di hutan. Maka hal ini dapat mendorong penggunaan PKR. Yang kedua yaitu ada alasan demografis. Mengajar murid dalam jumlah kecil atau murid yang tinggal di permukiman yang jarang penduduknya, maka PKR ini merupakan pendekatan yang tepat dan praktis. Begitu juga dengan mengajar di daerah kota. Ada beberapa SD di perkotaan mengalami kekurangan murid. Tiap tingkatan kelas beberapa saja muridnya. Agar tidak ada pemborosan dalam tenaga guru, maka PKR merupakan cara pembelajaran yang dapat dibilang praktis dan ekonomis. Alasan yang ketiga yaitu kekurangan guru. Meskipun jumlah guru secara keseluruhan bisa dikatakan cukup, namun pada kenyataannya masih ada keluhan kekurangan guru, terutama di daerah-daerah terpencil. Apabila secara geografis daerah tersebut sulit dijangkau, maka akan membuat guru takut ditugaskan di daerah itu. Rendahnya minat guru untuk mengadu nasib di daerah terpencil disebabkan beberapa faktor. Misalnya sangat dirasakan mahalnya harga keperluan sehari-hari, sulitnya alat transportasi, gaji yang terlambat, bahkan terbatas peluang untuk mendapatkan pengembangan karirnya. Oleh karena itu, untuk menjadi guru di daerah terpencil, seperti yang sudah disebutkan, perlu adanya keikhlasan dan penuh sukacita dan kesiapan mental dari guru tersebut. Alasan yang keempat yaitu keterbatasan ruang kelas. Di daerah yang jumlah muridnya sangat sedikit, tentu tidak memerlukan ruang kelas lebih banyak. Tetapi di daerah lain, meskipun sudah mempunyai ruang kelas sesuai dengan jumlah tingkatan kelas, masih belum cukup karena jumlah rombongan belajar yang lebih besar. Maka untuk mengatasi masalah tersebut, perlu menggabungkan 2 atau lebih kelas yang diasuh atau dibimbing oleh seorang guru. Dengan demikian, pembelajaran kelas rangkap ini sangat diperlukan. Yang kelima ada kehadiran guru. Bukan saja dialami oleh sekolah di daerah terpencil, di kota besar pun juga mengalaminya, seperti di salah satu kabupaten provinsi Kalimantan Selatan. Saat musibah banjir dapat menghambat kehadiran guru untuk melaksanakan tugasnya. Guru yang tidak kena musibah harus mengajar kelas yang tidak ada gurunya. Belum lagi alasan lain, misalnya sakit, cuti, atau kegiatan berkaitan meningkatkan profesional atau kualifikasi para guru. Yang C itu ada tujuan, fungsi, dan manfaat PKR. Deklarasi Education of All atau pendidikan untuk semua orang telah dicetuskan oleh para ahli pendidikan, tokoh masyarakat, politisi, dan pemerintah tahun 1990. Pada saat itu pemerintah telah mencanangkan wajib belajar 9 tahun. Setiap anak Indonesia meskipun berada di daerah yang sulit, kecil, dan terpencil harus menyelesaikan pendidikan SD dan kemudian melanjutkan ke SMP. Tetapi bagaimana dengan guru dan ruang belajarnya? Apakah pemerintah melengkapi semua itu terlebih dahulu baru kemudian mencanangkan wajib belajar 9 tahun? Rupanya PKR dapat menjawab keterbatasan yang kita hadapi. PKR juga dapat dilaksanakan oleh guru yang memahaminya. Dengan demikian, tujuan, fungsi, dan manfaat PKR dapat disajikan dari aspek berikut. Yang pertama, aspek kuantiti dan ekotiti. Dengan mengoptimalkan sumber belajar yang ada, PKR memungkinkan untuk memenuhi asas kuantiti atau jumlah dan ekotiti atau pemerataan. Dengan jumlah guru yang kita miliki saat ini, kita dapat memberikan pelayanan pendidikan dan pengajaran yang lebih luas dan mencakup jumlah murid yang lebih besar jumlahnya. Di samping itu, kita mampu memberikan layanan yang lebih merata. Yang kedua, ekonomis. PKR memungkinkan pemerintah dan masyarakat dapat mengurangi biaya pendidikan. Betapa tidak, dengan seorang guru atau beberapa guru saja proses pembelajaran ini dapat berlangsung. Demikian juga dengan satu ruang atau beberapa ruang kelas, proses pembelajaran tetap dapat berlangsung. Jadi secara ekonomis, biaya pendidikan yang ditanggung oleh pemerintah dan masyarakat akan lebih kecil.
Oleh karena itu, dengan jumlah dana yang sama, perluasan pelayanan pendidikan dapat diberikan hingga ke daerah yang sulit, kecil, dan terpencil sekalipun. Yang ketiga, pedagogis. Sudah seringkali bahwa pendidikan kita dikritik sebagai sistem yang belum mampu menghasilkan lulusan atau tenaga kerja yang mandiri. Lulusan kita dinilai kurang efektif, bahkan cenderung pasif dan mudah menyerah. Pengalaman sejumlah negara yang mempraktikkan PKR menunjukkan bahwa strategi ini mampu meningkatkan kemandirian murid. Yang keempat, keamanan. Dengan pendekatan PKR, pemerintah dapat mendirikan SD di lokasi yang mudah dijangkau oleh anak. Dengan demikian, kekhawatiran orang tua terhadap keselamatan anaknya berkurang. Mengunjungi SD yang jauh dapat menyebabkan anak terlambat masuk sekolah, meningkatkan pengulangan kelas atau putus sekolah. Bahkan mungkin saja terjadi kecelakaan pada saat murid pergi atau pulang sekolah. Yang D, prinsip-prinsip yang mendasari PKR. Pembelajaran kelas rangkap merupakan salah satu bentuk pembelajaran yang perlu dikuasai oleh guru SD. Sebagai salah satu bentuk pembelajaran, PKR mengikuti prinsip-prinsip pembelajaran secara umum, seperti bentuk-bentuk pembelajaran yang lain. Di samping prinsip-prinsip pembelajaran secara umum, PKR mempunyai prinsip khusus sebagai berikut. Yang pertama, keserampakan kegiatan pembelajaran. Dalam PKR, guru menghadapi 2 kelas atau lebih pada waktu yang bersamaan. Oleh karena itu, prinsip utama PKR adalah kegiatan belajar mengajar terjadi secara bersamaan atau serempak. Kegiatan yang terjadi secara serempak itu harus bermakna. Artinya, kegiatan tersebut mempunyai tujuan yang sesuai dengan tuntutan kurikulum atau kebutuhan murid dan dikelola dengan benar. Dengan demikian, jika ada kegiatan yang dikerjakan murid hanya untuk mengisi kekosongan saja, maka bukan PKR yang diharapkan. Yang kedua, kadar waktu keaktifan akademik atau WKA tinggi. Selama PKR berlangsung, murid aktif menghayati pembelajaran belajar yang bermakna. PKR tidak memberi toleransi pada banyaknya WKA yang hilang karena guru tidak terampil mengelola kelas. Misalnya waktu tunggu yang lama, pembentukan kelompok yang lambat, atau pindah kelas yang memakan waktu. Makin banyak waktu yang terbuang, maka makin rendah kadar WKA. Yang ketiga, kontak psikologis guru dan murid yang berkelanjutan. Dalam PKR, guru harus berusaha dengan berbagai cara agar semua murid merasa mendapatkan perhatian dari guru secara terus-menerus. Agar mampu melaksanakan hal ini, guru harus menguasai berbagai teknik. Menghadapi 2 kelas atau lebih pada saat yang bersamaan dan kemudian mampu meyakinkan murid bahwa guru selalu berada bersama mereka bukanlah pekerjaan yang mudah. Guru harus mampu melaksanakan tindakan instruksional dan tindakan pengelolaan yang tepat. Tindakan instruksional adalah tindakan yang langsung berkaitan dengan penyampaian isi kurikulum, seperti menjelaskan, memberi tugas, atau mengajukan pertanyaan. Sementara tindakan pengelolaan adalah tindakan yang berkaitan dengan penciptaan atau pengambilan kondisi kelas yang optimal. Misalnya menunjukkan sikap tanggap dan peka, mengatur tempat duduk, memberi petunjuk yang jelas, atau menegur murid. Yang keempat, pemanfaatan sumber secara efisien. Sumber dapat berupa peralatan atau sarana, orang, dan waktu. Agar terjadi WKA yang tinggi, semua jenis sumber harus dimanfaatkan secara efisien. Lingkungan, barang bekas, dan segala peralatan yang ada di sekolah dapat dimanfaatkan oleh guru PKR. Demikian juga orang dan waktu. Murid yang pandai dapat dimanfaatkan sebagai tutor. Waktu harus dikelola dengan cermat sehingga menghasilkan WKA yang berkadar tinggi. Yang E, model pengelolaan pembelajaran kelas rangkap. Yang pertama, model PKR 221, yaitu 2 kelas, 2 mata pelajaran, 1 ruangan. Pada model PKR 221 ini, seorang guru mengajar 2 kelas, misalnya kelas 3 dan kelas 5, dengan 2 mata pelajaran, misalnya PPKN dan IPA, dalam 1 ruangan. Yang kedua, model PKR 222. Pada model PKR 222, guru menghadapi 2 kelas, misalnya kelas 5 dan kelas 6. Topik yang diajarkan tidak
saling berkaitan, proses pembelajaran berlangsung dalam dua ruangan berdekatan yang berhubungan dengan pintu. Model yang ketiga yaitu model PKR 333. Pada model PKR 333, guru menghadapi 3 kelas untuk mengajarkan 3 mata pelajaran yang berbeda. Misalnya kelas 4 dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia, kelas 5 dengan mata pelajaran IPS, dan kelas 6 dengan mata pembelajaran IPA dalam 3 ruangan yang berbeda juga. Yang F, aneka model interaksi kelas dalam PKR. Kegiatan inti dalam PKR baik model 221, 222, atau 333 dengan jelas mempersyaratkan pemanfaatan aneka proses belajar. Untuk itu, guru PKR perlu memahami dan menerapkan aneka ragam model pembelajaran. Salah satu unsur penting dalam pembelajaran yang efektif adalah kualitas pembelajaran. Kualitas pembelajaran dapat ditingkatkan melalui penerapan aneka model pembelajaran. Unsur penting kedua dalam pembelajaran efektif adalah luas dan bermaknanya keterlibatan murid dalam proses pembelajaran. Ada beberapa model pembelajaran yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan. Format atau model pembelajaran tersebut antara lain yang pertama proses belajar arahan sendiri atau PBAS, yang kedua ada proses belajar melalui kerjasama atau PBMKS yang meliputi yang pertama olah pikir sejoli atau OPS, yang kedua olah pikir berebut atau OPB, yang ketiga konsultasi intrakelompok atau KIK, yang keempat tutorial teman sebaya atau TTS, yang kelima tutorial lintas kelas atau TLK, yang keenam diskusi meja bundar atau DMB, yang ketujuh tugas diskusi dan resitasi atau TDR, yang ke-8 ada aktivitas tugas tertutup atau ATTO, dan yang ke-9 adalah aktivitas tugas terbuka atau ATTA.